Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Grisley Agur Salmatio, Cinderella, Elina Amelia Solehah, dan Widya akan membahas tentang diskusi kelompok kami pada topik 1 ruang kolaborasi mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Pada kasus 1, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7, saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang Anda telah siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaan pertama pada kasus 1, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Dari hasil kolaborasi kelompok kami, pada kasus 1 tersebut yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal karena siswa sudah mengingat dan memiliki pemahaman tentang konsep dasar dari pengalaman sebelumnya pada percobaan pertama. Selanjutnya, pada kasus 1B, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan. Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, didapatkan bahwa kegiatan yang bisa dipakai dengan metode tersebut adalah praktik percobaan dan eksplorasi konsep. Secara luas dalam kaitannya dengan kurikulum merdeka, langkah MERDEKA masuk dalam metode tersebut. Menurut kelompok kami, metode ini didukung oleh teori belajar behavioristik yang menjelaskan bahwa teori belajar behavioristik merupakan teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses belajar melalui latihan dan pengulangan. Kemudian, selain teori belajar behavioristik, kami juga memuat teori belajar konstruktivisme yang menjelaskan bahwa pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Selanjutnya, pada kasus 2, Rina adalah seorang guru di kelas 1 sekolah dasar. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahap perkembangan usia? Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, mendapatkan bahwa hal yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahap perkembangan usia dengan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan metode belajar yang menarik sesuai dengan teori belajar dan perkembangan. Yang kedua, Rina dapat mengenal karakteristik setiap peserta didiknya. Pada kasus 2B, dengan pertanyaan mengapa Anda menyarankan hal tersebut, elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Saran dari kami didukung oleh teori belajar behavioristik, teori belajar konstruktivisme, teori perkembangan kognitif, dan teori perkembangan tentang rentang hidup Erikson. Pada kasus 3, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya.
pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh tes deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Pada kasus 3, timbul pertanyaan, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kami, pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai, karena Made sudah mempertimbangkan berdasarkan latar belakang, etnis, budaya, dan lingkungan peserta didik. Karena jika mengikuti buku panduan peserta didik, tidak dapat melihat ataupun mengikuti secara langsung contoh yang terdapat di buku. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Hasil kolaborasi kelompok kami, Made menggunakan prinsip-prinsip relevansi kontekstual, menilik peserta didik sebagai individu yang unik, serta prinsip pembelajaran yang relevan. Ketiga prinsip tersebut mempertimbangkan latar belakang peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik budaya dan lingkungan peserta didik. Dari hasil diskusi kelompok kami mengangkat kesimpulan bahwa keterkaitan antara teori belajar, teori perkembangan, dan pandangan peserta didik sebagai individu unik membangun dasar pendekatan pendidikan yang holistik. Teori belajar membantu memahami bagaimana individu memperoleh pengetahuan, sementara teori perkembangan merinci tahap-tahap pertumbuhan peserta didik. Dengan melihat peserta didik sebagai individu unik, pendidik dapat menyesuaikan strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing, menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan optimal. Ini menciptakan pendekatan pendidikan yang mengakui kompleksitas keberagaman individu untuk meningkatkan efektivitas proses belajar. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatian teman-teman semua kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi.